Mungkin sekarang banyak pasangan milenial yang nggak ngerayain acara ulang tahun anak 1 tahun ya. Halah ngapain? Anak 1 tahun ngapain dipestakan? Mending kalau mau mestakan anak ya umur 3, 4, 5. Si anak sudah punya memori buat kenang-kenangan dia kalau dia sudah besar. Tahu nggak guys, sejak zaman dinasti Utara dan Selatan, itu tahun 420 ya, acara ulang tahun anak yang terpenting itu ulang tahun umur 1, bukan umur 2, 3, 4, 5, sampai ada istilahnya yaitu cuaco. Kenapa toh? Bayi 1 tahun itu harus dirayakan, harus dipestakan. Tajianiho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Hwato ya, dokter terpinter zaman 3 negara. Ini epic banget ini dokter. Kalau teman-teman pengen tahu siapa itu Hwato, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Besok sudah terakhir open PO ya. Setelah besok sudah nggak bisa pesen lagi loh. Bisa dipesan via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Hwato, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Huang Zhong, Liu Bu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Okay, let's start! Chua Zhou. Chua artinya mencengkram, Zhou artinya perayaan atau anniversary. Lah kenapa kok dinamakan cuaco? Apanya yang dicengkram? Di acara cuaco itu guys, momen terpenting adalah ritual di mana si bayi itu dihadapkan pada banyak benda. Dan si bayi itu diharuskan milih satu benda tersebut. Yang dicengkram itu benda apa? Yang mana diprediksi benda yang dicengkram si bayi itu menentukan masa depan bayi tersebut, si anak yang berusia 1 tahun itu. Kenapa ritual ini penting? Karena ritual saat bayi mencengkram salah satu benda yang berada di hadapannya dipercayai itu cara untuk meramalkan minat dan masa depan si anak tersebut berdasarkan benda yang mereka pilih. Benda yang dipilih oleh si bayi diprediksi menentukan masa depan bayi tersebut. Misal, si bayi itu milih buku. Buku itu kan identik sama kegiatan tulis-menulis ya. Oh, ini si bayi bakat jadi writer. Kalau si bayi, si anak 1 tahun ini milih hammer atau palu, tapi palunya yo bukan palu beneran yang terbuat dari besi dan besar gitu yo, enggak ya. Ya palu dibuat dari kertas, bisa bikin sendiri, atau palu mainan yang kecil-kecil itu. Kalau si bayi milih palu, berarti dia ada bakat untuk jadi jaksa atau orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum. Kalau si bayi itu milih botol labu, dipercaya si bayi itu bakat untuk menjadi dokter. Kenapa kok labu itu identik sama dokter? Karena labu dalam budaya China itu sering dikaitkan dengan kesehatan dan pengobatan. Kalau si bayi pilih penggaris, anak ini bakat jadi insinyur. Kalau si bayi ini milih suling, suling ini identik sama pemain musik, bisa-bisa dia jadi pemusik. Itulah alasan kenapa dinamakan cuaco. Begitu pentingnya cengkraman si bayi 1 tahun ini. Tentu saja cewek sama cowok itu beda ya barang-barang yang didisplay. Mungkin kalau bayi cewek itu ada di display lipstick atau alat-alat kecantikan. Siapa tahu si bayi ini bakat jadi MUA. Tapi kalau cowok biasanya nggak didisplay alat-alat make up kayak gitu. Loh kenapa? Bukannya cowok pun itu juga ada yang jadi MUA sukses, terkenal. Ya iya sih, tapi kebanyakan, apalagi orang tua yang totok-totok nih ya, nggak kepingin anaknya cowok itu jadi MUA alias make up artist. Kalau teman-teman punya anak cowok dan dia ada minat kepingin jadi make up artist, gimana? Apa kalian setuju? Tulis di komen ya.
Menurut legenda, teman-teman tahu Sun Quan kan? Sun Quan dari zaman 3 negara, salah satu raja dari 3 negara. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Sun Quan, tak kasih tahu sekilas. Jadi di tahun 220 sampai 280, China itu terpecah menjadi 3 negara. Negara Sun, negara Wu, dan negara Wei. Sun Quan adalah raja dari negara Wu. Sun Quan ini epic banget guys kisahnya. Kalau teman-teman pengen tahu Sun Quan, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Balik lagi ke Sun Quan. Sun Quan punya putra mahkota namanya Sun Teng. Di saat Sun Teng berusia 33 tahun dia sudah meninggal. Sehingga Sun Quan ini bingung, dia harus milih putra mahkota yang baru. Tiba-tiba ada rakyat jelata, namanya adalah Qin Yang. Dia menghadap ke Sun Quan. Yang mulia, pemilihan putra mahkota itu penting loh. Jadi pemimpin itu nggak gampang loh. Harus dilihat siapa yang beneran punya bakat. Tak kasih tahu ya yang mulia, aku itu punya cara untuk ngetes bakat cucu-cucumu. Mau nggak? Sun Quan akhirnya setuju. Oke, ayo kita lakukan sesuai dengan instruksimu. Kita pilih tanggal baik. Pada hari yang ditentukan, tentu saja Qin Yang datang ya. Putra-putranya Sun Quan juga datang ngebawa anak-anak mereka. Qin Yang mengeluarkan peralatan-peralatan yang dia bawa seperti mutiara, gading, tanduk badak, giok, dan lain-lain. Lalu meminta cucu-cucu kecilnya Sun Quan untuk mengambil barang yang diinginkan. Kebanyakan dari mereka ngambil giok, ngambil mutiara, ngambil permata yang identik sama harta, perhiasan, kemewahan. Itu kan mencerminkan gaya hidup yang mewah ya. Sedangkan satu cucunya Sun Quan yang namanya Sun Hao, anaknya Sun He, dia milih buku di tangan kanan dan pita di tangan kiri. Artinya apa? Qin Yang bilang, yang mulia, Sun Hao ini milih buku. Buku itu sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan memilih buku ini berarti Sun Hao itu sangat menghargai pendidikan. Dia punya pemikiran intelektual dan kebijaksanaan. Juga bisa dibilang Sun Hao ini suka belajar dan punya kemampuan berpikir kritis. Ini adalah modal dari seorang pemimpin. Sedangkan Sun Hao memilih pita. Pita itu diasosiasikan sebagai simbol pengikat untuk tugas dan tanggung jawab. Mengambil pita itu menggambarkan kesediaan Sun Hao untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin atau penerus tahta, serta kemampuan untuk menjaga kehormatan. Secara keseluruhan, Sun Hao mengambil buku dan pita menandakan bahwa dia seseorang yang menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan, serta siap untuk memikul tanggung jawab sebagai calon pemimpin. Sun Quan senang banget kan mendengar kabar dari ini, sehingga memilih Sun He yang mana adalah bapaknya Sun Hao menjadi putra mahkota. Pas Sun He jadi putra mahkota, pangeran-pangeran lain itu pada nggak puas. Dia dan menteri itu bersekongkol untuk menghancurkan Sun He. Mereka itu berbuat apapun sampai akhirnya Sun Quan pun melepaskan tahta Sun He dan menggantikan Sun Liang sebagai putra mahkota. Begitu Sun Quan meninggal, Sun Liang menjadi raja. Sun Liang pun itu digulingkan oleh kudeta setelah dia 7 tahun berkuasa. Penerusnya Sun Liang yaitu Sun Xiu itu juga nggak lama meninggal. Nah, terus menteri itu pada rembukan dong, siapa ya sing pantes untuk mimpin negara ini. Setelah mereka ngitung prestasi dan lain-lain, akhirnya pilihan pun jatuh kepada Sun Hao. Kalau kita flashback lagi, Sun Hao itu kan bayi bertalenta yang lolos tes lewat tesnya Qin Yang. Nah, makanya sejak ini itu menyebar tradisi cuaco. Tambahan info, orang-orang zaman dulu itu percaya guys, segala fenomena alam, entah itu keberuntungan atau kemalangan, itu memiliki tanda-tanda sebelum kejadian itu terjadi. Ini konsep psikologis dan cara berpikirnya orang-orang kuno, beda sama kita yang sudah logis. Jadi mereka menganggap bahwa cuaco itu tanda dari langit, si anak besar itu mau dijadikan apa. Itu tadi ceritanya Qin Yang, itu legenda ya guys ya. Tidak ada catatan sejarahnya. Kalau menurut sejarah,
Menurut catatan sejarah, Cuaco itu sudah ada sejak zaman dinasti utara dan selatan. Kebiasaan ini awalnya itu berkembang di daerah Jiangnan. Daerah Jiangnan itu wilayah selatan Sungai Yangtze di Tiongkok. Kemudian secara perlahan-lahan mereka menyebar di seluruh wilayah Tiongkok sampai pada zaman dinasti Tang dan dinasti Song. Cuaco ini sangat populer. Wu Zetian, kaisar Tiongkok wanita satu-satunya, itu juga merayakan Cuaco. Kalau teman-teman pengen tahu siapa itu Wu Zetian, Intan pernah bahas. Ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dinasti Yuan dan dinasti Ming, Cuaco itu juga semakin populer. Segala kalangan, rakyat jelata sampai keluarga kerajaan itu merayakan Cuaco. Tapi pada saat itu namanya bukan Cuaco, yaitu Ciang. Pada zaman dinasti Qing barulah namanya jadi Cuaco. Pada akhir dinasti Qing, Cuaco ini masih dirayakan, tapi nggak seheboh yang dulu, nggak sampai hingar-bingar kayak gimana. Paling cuman ngundang kerabat-kerabat terdekat. Bahkan sampai saat ini di Tiongkok banyak loh yang masih merayakan Cuaco. Tapi mereka sudah tidak percaya kalau Cuaco itu bisa meramal masa depan. Tradisi Cuaco itu tetap dijalankan. Anak itu tetap disuruh milih benda, suruh mencengkram benda. Tapi itu cuman sebagai hiburan, ya hitung-hitung untuk melestarikan budaya. Mereka nggak mengamini, maksudnya sampai mengimani, oh si anak kalau milih buku bakal jadi sastrawan. Nggak sampai kayak gitu. Pada hari ulang tahun pertama anak, tentu saja si anak itu dimandikan, dikasih baju bagus. Kemudian mereka sembahyang leluhur, diperkenalkan kepada leluhur, ini loh keturunanmu. Kemudian mereka menyiapkan meja kotak gitu ya, itu disambung biasanya. Terus dikasih taplak entah kain, terus disusun barang-barang yang mana barang-barang tersebut akan dipilih oleh si bayi. Bayi itu diletakkan di meja lain dan benda yang dipilih oleh si bayi itu diprediksikan adalah minatnya si bayi. Tambahan info ya guys ya, bahkan pemilihan Dalai Lama itu konsepnya dibuat sama, hampir sama kayak Cuaco ini. Jadi anak-anak yang diduga reinkarnasi dari Dalai Lama itu dikumpulkan, disuruh milih salah satu benda. Yang mana salah satu benda dari sekian benda yang dijejer nih ya, salah satunya itu benda punyanya Dalai Lama beneran. Jika si anak memilih benda yang mana itu adalah benda miliknya Dalai Lama, dipercayai dia adalah reinkarnasi dari Dalai Lama. Gimana guys, tertarik untuk merayakan Cuaco? Buat teman-teman yang tertarik untuk merayakan Cuaco, tak spill ya barang-barang yang biasanya dipakai buat dibeber supaya si bayi itu bisa milih. Barang-barang itu apa aja? Yang pertama adalah buku. Buku ini memprediksikan si bayi itu cocok jadi seorang sarjana atau ahli. Pena dan tinta memprediksi si bayi besarnya akan jadi penulis atau pelukis. Stempel, si anak bakal berkuasa dan akan menjadi pejabat tinggi. Kalau si anak milih sempua atau kalkulator, diprediksi dapat menjadi pengusaha atau akuntan, cocok untuk bisnis. Kalau si anak milih koin, diprediksi dia akan menjadi kaya di masa depan. Kalau si anak milih paha ayam, diprediksi dia akan diberkahi dan menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah kekurangan pakaian dan makanan. Kalau si anak mengambil penggaris, diprediksi dia akan menjadi desainer atau arsitek di masa depan. Kalau si anak milih bawang, diprediksi anak ini cerdas. Kalau milih bawang putih, diprediksi melambangkan kemampuan menghitung yang baik. Kalau si anak memilih seledri, diprediksi dia adalah pekerja keras. Kalau si anak milih jerami, diprediksi dia cocok untuk pekerjaan pertanian. Kalau si anak milih pedang, diprediksi dia bakal menjadi petugas atau polisi. Kalau si anak milih alat bantu dengar, biasanya si anak itu cocok untuk pekerjaan medis.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau share pengalaman, cuaconya itu kayak gimana, anaknya milih apa, terus bener nggak itu kejadian, misalkan si anak milih buku, terus dia memang gemar membaca, boleh dong coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.